Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pencernaan dari kode K00 sampai dengan K93. Periodinitis adalah sebuah kelainan untuk penyakit gusi. Ini adalah kondisi saat gusi dan struktur periodontal atau sekitar gigi mengalami peradangan. Radang gusi ini adalah respon tubuh terhadap bakteri yang terkumpul di gigi dan daerah sekitarnya. Meskipun merupakan bentuk sistem pertahanan tubuh, periodinitis dapat menyebabkan kerusakan serius. Penyebab periodonitis. Dalam kebanyakan kasus, periodonitis dimulai dengan plak atau biofilm lengket yang terdiri dari bakteri. Jika tidak ditangani, plak akhirnya dapat berkembang biak menjadi periodonitis. Plak terbentuk pada gigi ketika pati dan gula dalam makanan berinteraksi dengan bakteri yang biasanya ditemukan di mulut. Menyikat gigi 2 kali sehari dan flossing sekali sehari membantu menghilangkan plak. Tetapi plak dapat kembali terbentuk dengan cepat. Gejala periodonitis. Pertama, gusi bengkak. Kedua, gusi berwarna merah gelap atau keunguan. Ketiga, gusi yang nyeri saat disentuh. Keempat, gusi berdarah dengan mudah. Kelima, gusi yang terlepas dari gigi membuat gigi terlihat lebih normalnya. Terbentuknya rongga di antara gigi, nanah antara gigi dan gusi, napas bau, gigi goyang, nyeri saat mengunyah. Diagnosis periodontitis. Diagnosis biasanya akan dilakukan oleh dokter gigi dengan cara mengulas riwayat medis pasien untuk mencari faktor risiko terjadinya periodontitis. Selain itu, dokter gigi akan melakukan pemeriksaan mulut termasuk pengukuran kedalaman kantong antara gusi dan gigi. Pengobatan periodontitis. Penanganan non-operasi seperti scaling, root planing, dan antibiotik topikal dan oral. Jika periodontitis yang terjadi sudah masuk dalam tahap lanjut, maka mungkin diperlukan tindakan operasi seperti yang pertama, operasi reduksi kantung, yang kedua, cangkok jaringan lunak untuk memperbaiki struktur gusi, yang ketiga, cangkok tulang jika periodontitis sudah menyebabkan kerusakan tulang yang menyokong akar gigi. Yang keempat, regenerasi jaringan. Yang kelima, aplikasi protein yang menstimulasi perbaikan jaringan pada akar gigi. Tata cara pencarian ICD. 1. Carilah kode penyakit pada ICD-10 volume 3. 2. Untuk mendapatkan kode periodontitis, carilah di letter P. 3. Ternyata kode penyakit periodontitis terdapat di halaman 508 ICD-10 volume 3 dengan kode K053. Untuk memastikan kode tersebut, carilah di ICD-10 volume 1. 4. Ternyata kode K053 adalah koronik. 4. Ternyata K053 adalah koronik periodontitis terdapat di halaman 492 ICD-10 volume 1. 5. Untuk mencari tindakan dari diagnosa tersebut, maka buka ICD-9 dibuka di bagian belakang terlebih dahulu. 6. Lalu buka pada letter S kata scaling di halaman 446 dengan kode 9654. Dan untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka buka ICD-9 bagian depan dengan kode 9654. Ternyata 954 adalah kode dental sling polishing and debridement di halaman 230. Anatomi dan patofisiologi periodontitis. Periodontitis terjadi ketika junctional epithelium dan periodontal attachment bergerak ke apikal sepanjang akar gigi. Tulang alveolar juga menyerap ke arah apeks gigi selama proses penyakit. Dipercayai bahwa plak bakteri patogen menginduksi respon imun inflamasi yang dapat membahayakan struktur periodontal. Plak tersebut akan terdiri dari organisme patogen dalam jumlah yang cukup besar untuk menimbulkan respons pada inang yang rentan.
faktor genetik dan sistematik dapat mempengaruhi kejadian ini. Karena plak bakteri umumnya dianggap sebagai penyebut umum penyakit periodontal, terdapat fokus yang kuat pada strategi antimikroba termasuk scaling dan root planning dan tindakan kebersihan mulut rutin. Keropos tulang secara rutin dievaluasi selama pemeriksaan periodontal. Secara klinis, mobilitas gigi diukur serta keterlibatan furkasi. Mobilitas gigi dapat bervariasi dari derajat 1, gerakan horizontal mahkota gigi hingga 1 mm, hingga derajat 3, baik gerakan mahkota horizontal maupun vertikal. Secara radiografis, tulang alveolar diperiksa untuk ketinggian dan kehilangan tulang horizontal atau vertikal dan tanda-tanda keterlibatan furkasi. Sialothiasis adalah proses pengerasan atau pembentukan batu dalam kelenjar air liur. Kelenjar air liur memproduksi saliva atau air liur yang kemudian mengalir dalam mulut. Zat kimia dalam air liur ini dapat mengkristal dan membentuk batu. Penyebab dari sialothiasis tidak diketahui dengan pasti. Diduga perubahan air liur, kondisi berkurangnya jumlah air liur, atau air liur yang kental turut berperan memicu masalah. Hal ini bisa ditemui pada kondisi dehidrasi, kurang makan, atau efek beberapa jenis obat. Gejala sialothiasis yaitu rasa nyeri pada kelenjar air liur, pembengkakan kelenjar air liur, mulut kering, sulit menelan atau membuka mulut, dan yang terakhir infeksi pada kelenjar air liur. Diagnosis sialothiasis yaitu CT scan, MRI, dan USG, dan bisa juga dilakukan dengan foto ronsen. Pengobatan sialolithiasis. Gangguan batu kelenjar air liur bisa diatasi dengan yang pertama pengobatan konservatif berupa rangsangan produksi air liur, yang kedua sialondoskopi, yang ketiga pembedahan, yang keempat pemberian antibiotik. Tata cara pencarian ECD. Yang pertama, carilah kode penyakit ECD 10 volume 3. Yang kedua, untuk mendapatkan kode penyakit sialolithiasis, carilah di Latem S. Yang ketiga, ternyata kode penyakit terdapat di halaman 580 ECD 10 volume 3 dengan kode K11.5. Untuk memastikan kode tersebut benar, maka carilah di ECD 10 volume 1. 5. Ternyata kode K11.5 adalah sialolithiasis terdapat di halaman 147 ECD 10. Anatomi dan patofisiologi sialolithiasis. Patofisiologi sialolithiasis atau Silveris tonus belum diketahui pasti, tetapi diduga meliputi 2 tahap berkesinambungan yang akhirnya menyebabkan pembentukan kalkuli atau litogenesis. Pada tahap awal, terjadinya kelainan pada metabolisme kalsium, dehidrasi, berkurangnya aliran saliva, terjadinya perubahan pH saliva akibat infeksi orofaringeal, atau perubahan kelarutan kristaloid. Kesemua proses tersebut dapat menyebabkan presipitasi garam-garam mineral. Pada tahap ini tidak akan ada kelainan sistematik, peningkatan kadar kalsium atau metabolisme fosfat yang terlibat. Pada tahap kedua terjadi pembentukan nidus yang dilapisi oleh bahan organik dan anorganik, sehingga akan membentuk konsentrasi massa terklasifikasi pada fase ini. Terdapat 15-12% kalkuli yang tidak cukup terklasifikasi sehingga tidak akan terlihat pada pemeriksaan radiografi. Krondisis adalah peradangan pada lapisan dinding sistem pencernaan. Peradangan ini bisa terjadi mulai dari mulut hingga anus, tetapi sering terjadi di bagian usus halus dan usus besar
atau Penyebab penyakit Crohn pada saat ini belum dapat diketahui, akan tetapi kombinasi faktor genetik pada sistem kekebalan tubuh dan lingkungan. Faktor ketiga tersebut dapat meningkatkan terjadinya penyakit Crohn. Orang-orang dengan kondisi di bawah ini, yang pertama berusia kurang dari 30 tahun, yang kedua merokok, yang ketiga memiliki keluarga yang menderita penyakit Crohn, yang keempat mengkonsumsi kadar lemak yang tinggi, yang kelima menggunakan obat antiinflamasi. Gejala penyakit Crohn yang pertama sakit perut, yang kedua diare, yang ketiga mual dan muntah, yang keempat hilang nafsu badan, yang kelima berat badan menurun, yang keenam BAB berdarah, yang ketujuh sariawan, yang ke-8 demam, yang ke-9 anemia, dan yang ke-10 terbentuknya saluran abnormal di sekitar tubuh. Diagnosis Crohn disease. Yang pertama, tes darah. Berguna untuk mendeteksi infeksi seberapa parah peradangan di dalam tubuh. Yang kedua ada pemeriksaan feses, yang dimana untuk mendeteksi darah ditinja. Yang ketiga ada kolonoskopi, yaitu untuk mengetahui seberapa parah dan luas peradangan di dalam usus besar. Yang keempat ada biopsi atau pengambilan sampel, yaitu untuk mendeteksi perubahan sel-sel di dinding saluran cerna. Pengobatan pada Crohn disease. Yang pertama dengan cara pengobatan, yang kedua dengan cara penambahan nutrisi, yang ketiga dengan cara tindakan operasi. Cara pencarian kode pada ICD-10 volume 1, 3, dan ICD-9. Pertama, carilah kode penyakit pada ICD-10 volume 3. 2. Untuk mendapatkan kode Crohn disease, carilah di ledem C. Ketiga, ternyata di kode Crohn disease terdapat di halaman 161 ICD-10 volume 3 dengan kode K50.9. Untuk memastikan kode tersebut, maka carilah di ICD-10 volume 1. Ternyata di kode K50.9 adalah Crohn disease unspecific, terdapat di halaman 511 ICD-10 volume 1. Untuk mencari tindakan diagnosis tersebut, maka buka ICD-9 pada bagian belakang terlebih dahulu. Lalu buka ledem C, kata kolonoskopi di halaman 303 dengan kode 45.23. Dan untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka bukalah ICD-9 bagian depan dengan kode 45.23. Patofisiologi Crohn disease atau penyakit Crohn masih belum diketahui pasti. Namun, beberapa teori menyebutkan bahwa penyakit ini berkaitan dengan infeksi spesifik persisten, dysbiosis defect, fungsi barrier mukosa, dan penyimpangan regulasi imun. Tanda khas pada Crohn disease adalah inflamasi transmural yang dapat terjadi di sepanjang saluran cerna, tetapi paling serius terlihat pada ilmuwan, terminal, dan kolon dekstra. Hal ini berbeda dengan kolitis ulceratif yang hanya terjadi di kolon. Crohn disease diawali dengan infiltrasi kripta usus yang kemudian menjadi ulserasi pada mukosa superficial dan semakin meluas ke bagian profundus. Inflamasi terus berlanjut dan menyebabkan granuloma yang meliputi seluruh lapisan usus sehingga tampak combustion apprehensive dengan beberapa area usus yang memiliki mukosa normal.